Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifari Julianda, saya dari kelas MB 4806. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah agama Islam. Nama tugasnya itu adalah video tematik. Di sini saya memilih uh, manusia adalah khalifah fil art sebagai uh, tema video tersebut. Ya, kali ini saya sedang berada di belakang gedung rektorat Universitas Telkom. Oke, saya lanjut. Manusia adalah khalifah fil art. Manusia sebagai khalifah fil art atau khalifah di bumi artinya adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebagai makhluk penghuni bumi ini, akan tetapi diciptakan oleh Allah dengan mengemban tugas yang sangat penting. Lalu manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan dengan memiliki akal dan nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjuk manusia sebagai khilafah di muka bumi ini. Sebagai khilafah di muka bumi ini. Lalu ada firman mengenai manusia, mengenai tema tugas besarnya, yaitu manusia sebagai khilafah fil ard. Ya, ini ada dari surah Al-Baqarah ayat 30 dan artinya ya. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu kandungan surah Al-Baqarah ayat 30 tersebut, yang pertama, komunikasi antara Allah dengan malaikat sebelum Allah menciptakan manusia. Manusia dipilih sebagai khalifah karena memiliki potensi berupa hawa nafsu, pendengaran, penglihatan, penciuman, hati atau perasaan, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki. Kekhawatiran malaikat akan kerusakan bumi yang akan dilakukan oleh manusia. Lalu malaikat selalu bertasbih, memuji dan mensucikan Allah. Dan yang terakhir Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu ada firman dari Al-Qur'an mengenai manusia sebagai khilafah fil ard. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulatim min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata
mudghatan fakhalaqnal mudghata izaman fakasawnal izama lahman sum sum summaan sya'na summaan sya ansya'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu arti dari surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang saya barusan bacakan yaitu kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu di rahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Lalu ada kandungan surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 tersebut. Yang pertama, manusia diciptakan dari saripati tanah yang berproses melalui beberapa fase dan kejadiannya. Yang kedua, Allah adalah sebaik-baik pencipta. Dan yang terakhir, proses kejadian manusia terbukti melalui Al-Quran dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.